Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah baik, perkenalkan nama saya Ahmad Solihin, NIM 2018 71 110 dari Institut Teknologi PLN Jakarta. Ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gangguan satu fasa ke tanah, dua fasa ke tanah, dan tiga fasa beserta contoh dan penyelesaiannya. Oke, mari kita mulai satu-satu ya. Yang pertama, itu ada jenis-jenis gangguan yang terdapat pada proteksi instalasi tenaga listrik. Oke, sebelum kita masuk ke dalamnya, kita akan mengulas dari yang paling umum dulu. Yang pertama yaitu ada namanya gangguan. Gangguan adalah suatu ketidaknormalan dalam sistem tenaga listrik yang mengakibatkan mengalirnya arus yang tidak seimbang dalam suatu sistem fasa ke tanah, dua fasa ke tanah, dan tiga fasa. Oke, selanjutnya yaitu gangguan dapat juga didefinisikan sebagai setiap kesalahan dalam suatu rangkaian yang menyebabkan terganggunya aliran arus yang normal. Oke, di sini gangguan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama berdasarkan kesimetrisannya. Oke, di sini juga yang pertama yaitu ada gangguan asimetris. Gangguan asimetris merupakan gangguan yang mengakibatkan tegangan dan arus yang mengalir pada setiap fasanya menjadi tidak seimbang. Gangguan ini terdiri dari yang pertama, gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah. Yang kedua, gangguan hubung singkat dua fasa. Yang ketiga, gangguan hubung singkat dua fasa ke tanah. Oke, selanjutnya yang kedua adalah gangguan simetris. Gangguan simetris merupakan gangguan yang terjadi pada semua fasanya sehingga arus maupun tegangan setiap fasanya tidak seimbang setelah gangguan terjadi. Gangguan ini terdiri dari yang pertama ada gangguan hubung singkat tiga fasa, dan yang kedua gangguan hubung singkat tiga fasa ke tanah. Oke, pada pembahasan kali ini difokuskan pada gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah, dua fasa ke tanah, dan tiga fasa. Oke, kita langsung masuk saja. Yang pertama, gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah. Gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah adalah gangguan yang disebabkan karena salah satu fasa terhubung singkat ke tanah atau dia ke ground gitu. Gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah dapat ditunjukkan seperti gambar sebagai berikut. Oke, setelah kita melihat gambarnya, di sini ada juga rumus dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya arus gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah. Dapat dilihat rumusnya sebagai berikut. Sehingga arus hubung singkat satu fasa ke tanah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Karena Z1 EQ sama dengan Z2 EQ, maka rumusnya menjadi sebagai berikut. Di mana di sini kita dapat lihat itu I satu fasa ke tanah itu arus gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah. VPH itu tegangan fasa netral sistem. Satunya dalam volt. Z1 EQ impedansi urutan positif, itu satuannya ohm. Z0 EQ impedansi urutan 0, itu ohm. Oke, yang kedua di sini ada gangguan hubung singkat dua fasa ke tanah. Gangguan hubung singkat dua fasa ke tanah adalah gangguan yang terjadi ketika kedua fasa terhubung singkat ke tanah. Gangguan hubung singkat dua fasa ke tanah ini dapat dilihat pada gambar berikut. Oke, untuk mencari nilai arus hubung singkat
dua fase ke tanah dapat menggunakan rumus sebagai berikut, di mana I dua fase ke tanah itu arus hubung singkat dua fase ke tanah, VF tegangan di titik gangguan sesaat sebelum terjadinya gangguan. Oke, di sini juga ada Z0, impedansi urutan positif dilihat dari titik gangguan 1 ohm. Z1, impedansi urutan positif dilihat dari titik gangguan 1 ohm. Nah, yang terakhir itu ada gangguan hubung singkat 3 fasa. Gangguan hubung singkat 3 fasa merupakan gangguan yang terjadi ketika 3 fasa saling berhubung singkat. Gangguan hubung singkat 3 fasa ini dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk mencari nilai arus hubung singkat pada gangguan hubung singkat 3 fasa dapat dicari dengan rumus sebagai berikut, di mana I 3 fasa itu arus hubung singkat 3 fasa, CF tegangan di titik gangguan sesaat sebelum terjadi gangguan, Z1 impedansi urutan positif dilihat dari titik gangguan 1 ohm. Oke, setelah kita mengetahui jenis-jenisnya, yang poin yang kedua di sini kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan. Sistem tenaga listrik merupakan suatu sistem yang hanya melibatkan komponen dan sangat kompleks. Oleh karena itu, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan pada suatu sistem tenaga listrik. Yang pertama yaitu ada faktor manusia atau kita sendiri gitu. Faktor manusia menyangkut kesalahan atau kelalaian dalam memberikan perlakuan pada sistem. Misalnya saja dalam melakukan penyambungan rangkaian itu dia mengalami kekeliruan dalam melakukan penyambungan rangkaian itu dan contoh lain sebagainya. Oke, faktor yang kedua yaitu ada faktor internal. Faktor internal ini menyangkut gangguan-gangguan yang berasal dari dalam sistem itu sendiri. Misalnya usia pakai, keausan, dan lain sebagainya. Hal ini bisa mempengaruhi sensitivitas dari relay pengaman, juga mengurangi daya isolasi peralatan listrik lainnya. Yang ketiga itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi gangguan-gangguan yang berasal dari luar atau lingkungan sekitar sistem. Misalnya keadaan cuaca, gempa bumi, bisa juga banjir atau sambaran petir. Di samping itu, ada kemungkinan gangguan yang terjadi di sekitarnya. Oke, setelah kita mengetahui penyebabnya, selanjutnya kita membahas tentang dampak terjadinya gangguan. Akibat yang paling serius dari gangguan adalah kebakaran. Tidak hanya dapat merusak peralatan listrik, di mana terjadinya gangguan ini bisa berkembang ke sistem dan akan mengakibatkan kegagalan total dari sistem. Berikut ini akibat-akibat ataupun dampak yang disebabkan oleh gangguan. Untuk poin A-nya itu penurunan tegangan yang cukup besar pada sistem daya sehingga dapat merugikan pelanggan atau mengganggu kerja peralatan listrik. Poin B-nya itu bahaya kerusakan pada peralatan yang diakibatkan oleh arcing atau busur api listrik. Poin C-nya bahaya kerusakan pada peralatan akibat overheating atau pemanasan berlebihan dan akibat tekanan mekanis atau alat pecah dan sebagainya. Untuk poin D-nya terganggunya stabilitas sistem dan ini dapat menimbulkan pemadaman menyeluruh pada sistem tenaga listrik. Untuk poin yang terakhir atau E, menyebabkan terjadinya pemadaman daerah suatu industri maupun rumah warga dalam waktu yang cukup lama.
Nah, oke. Poin yang keempat, kita di sini akan membahas tentang tempat yang sering terjadinya gangguan. Untuk poin A, yaitu gangguan sering terjadi pada jaringan transmisi. Pada jaringan transmisi sering terjadi berbagai macam gangguan, antara lain gangguan hubung singkat satu fase ke tanah, gangguan hubung singkat antara fasanya, gangguan hubung singkat antara fasa ke tanah, dan gangguan simetris. Gangguan simetris ini meliputi gangguan hubung singkat 3 fasa dan 3 fasa ke tanah. Dapat lihat pada gambar. Oke, untuk poin B-nya, di sini gangguan juga terjadi pada jaringan distribusi. Pada dasarnya, gangguan yang sering terjadi pada sistem distribusi saluran 20 kV atau tegangan menengah dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu gangguan yang berasal dari dalam sistem dan gangguan yang berasal dari luar sistem. Klasifikasi gangguan yang sering terjadi pada jaringan distribusi adalah: yang pertama, dari jenis gangguannya. Untuk poin A-nya, gangguan 2 fasa atau 3 fasa melalui hubungan ke tanah. Poin B-nya, gangguan fasa ke fasa. Poin C-nya, gangguan 2 fasa ke tanah. Poin D-nya, gangguan 1 fasa ke tanah atau gangguan pada tanah. Oke, setelah kita mempelajari semuanya, di sini untuk poin yang terakhir sebagai penutup, yaitu di sini ada contoh dan cara penyelesaiannya. Oke, untuk contohnya di sini, jika gangguan 1 fase ke tanah, 2 fase ke tanah, dan 3 fasa pada jaringan transmisi dan distribusi, maka cara mengamankannya dengan menggunakan peralatan proteksi seperti transformator arus atau trafo CT, relay, dan PMT. Ketiga alat ini saling berkaitan. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana ketiga alat ini saling berkaitan. Ketika terjadinya gangguan 1 fase ke tanah, 2 fase ke tanah, dan 3 fasa, cara kerjanya adalah ketika terjadi gangguan, di sini current transformator yang memiliki rating arus nominal akan mendeteksi besarnya arus tersebut. Ketika melebihi rating arus nominal current transformator atau CT-nya, maka relay akan membaca dan akan memberikan perintah kepada pemutus tenaga atau PMT untuk memutus agar dapat terhindar dari kerusakan yang parah. Itulah salah satu contohnya, dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, ini juga terdapat penyelesaiannya juga. Oke, upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan gangguan 1 fase ke tanah, 2 fase ke tanah, 3 fase ke tanah, harus memperhatikan beberapa poin berikut. Untuk poin A-nya, harus melakukan maintenance sesuai waktu yang telah ditentukan pada alat proteksi. Poin B-nya, menyetel relay yang benar untuk mengamankan dari gangguan yang terjadi. Untuk poin C-nya, peralatan proteksi yang benar sesuai prosedur. Poin D-nya, melengkapi proteksi utama dan proteksi cadangan. Di sini ada cadangan lokal terpasang pada daerah yang sama dan mengerjakan PMT yang sama dengan PMT utama, proteksi utamanya. Selanjutnya ada cadangan jauh terpasang pada daerah lain sebelum hulunya dan mengerjakan PMT yang sama dengan PMT utamanya. Oke, untuk poin E-nya, menggunakan proteksi duplikat. Di sini memasang 2 set proteksi yang sama kecuali PMT. Oke, itu tadi beberapa poin yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.